Baik, pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Lebih asik memang pada saat jeda komersial ya kita. Tapi wacana ini, Pak Akhyar, harus selalu kita utarakan ya, artinya kita diskusikan. Kenapa? Bukan sekedar menyiapkan lapas atau penjara dengan pengamanan maksimum, tapi upaya deradikalisasi, paralel juga dengan bagaimana merubah pola pikir masyarakat. Anda lebih penting melihat dari yang mananya. Belum jadi penjaranya, kita sudah ribut soal itu, atau dari sisi yang mana? Saya setuju apa yang dikemukakan oleh Pak Nasir. Utamanya adalah tindak pidana apapun yang dilakukan oleh orang. Tujuan pemidanaannya ini apa? Dari tujuan pemidanaan inilah nanti kita tuangkan konsep tujuan pemidanaan itu di dalam lembaga pemasyarakatan. Bahkan dia dari awal sebenarnya, sejak mulai bekerjanya sistem peradilan pidana, bagaimana sih perlakuan terhadap mereka tentu akan berbeda. Orang yang melakukan teroris dengan orang yang narkoba, orang yang korupsi, orang yang membunuh, tentu treatmentnya berbeda, nggak bisa sama. Nah, apakah hal ini oleh Ibu Dirjen sudah dibekali digandul terhadap petugas-petugas ini tadi? Nggak bisa. Apapun bentuknya, obatnya adalah ini, minumnya adalah ini. Bukan obat generik ya? Nggak bisa, itu harus khusus-khusus. Apapun makanannya, Minumannya, iklan. Ya, itu nggak boleh, nggak tepat. Tapi soal penjaranya sendiri, Anda sikapnya seperti apa? Ya, mengenai masalah penjara ini sesuai dengan tujuan yang kita bentuk ini apa. Oke. Dengan kayak begini, penjara yang bagaimana yang cocok untuk dia. Mengenai masalah maksimum security, ini sejak dahulu sudah ada. Dibagi 3 tentang keamanan mereka di LP itu. Yang namanya penjara dahulu sudah ada. Maksimum security itu orang yang baru masuk itu dilakukan maksimum security. Nanti ada medium security. Ter ada minimum security. Itu sudah ada konsep. Itu dalam satu lapas kan? Iya, di dalam Cuma satu lapas. Ada tahap-tahapannya. Berapa lama ini bisa masuk ke tempat yang lain. Ini menarik, Pak Akhyar, Bapak Ibu sekalian. Sambil kita juga mengedukasi pemirsa, saya ajak Anda semua untuk menuju ke Grand Studio. Kita akan lihat analisa rekan saya berikut ini. Pemirsa, karena selain Kapolri, usulan pembangunan rutan dengan kapasitas pengamanan yang maksimum itu juga didukung oleh DPR RI. Saya nggak tahu Bang Nasir ya, ada di dalamnya apa enggak gitu. Bahkan sebelumnya pemirsa, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tengah menyiapkan rutan maksimum security. Lantas seperti apa alasan agar segera dibangun rutan khusus teroris, dan seperti apa sebenarnya ciri lapas dengan maksimum security itu? Hingga kita akan dengarkan bagaimana tanggapan sejumlah tokoh terkait pembangunan rutan ini. Sudah ada rekan saya Yasir Syarif di Grand Studio yang akan menjelaskan lebih lanjut. Yas, silakan. Baik, terima kasih Doni dan pemirsa. Benar sekali, Kapolri memberikan usulan segera dibangunnya rutan dengan maksimum security khusus untuk napi teroris. Berikutnya kita akan lihat alasan dibangunnya dan ciri lapas tersebut hingga daerah mana saja yang rawan paham radikalisme hingga tanggapan sejumlah tokoh terkait dengan usulan tersebut. Yang pertama kita akan lihat alasan pembangunan lapas khusus teroris. Yang pertama, pengelolaan napi terorisme ini berbeda dengan napi lainnya karena dianggap napi terorisme ini adalah kejahatan extraordinary crime yang mana penanganannya juga harus extraordinary. Selanjutnya, agar menghindari penyebaran paham radikalisme kepada napi-napi lainnya jika digabungkan dengan napi-napi yang mungkin digabung dengan beberapa napi. Selanjutnya lagi, agar tidak terjadi insiden-insiden yang tidak diinginkan. Berikutnya kita lihat lagi bersama apa saja ciri lapas dengan keamanan maksimum. Kita akan lihat yang pertama, pemirsa, satu sel hanya untuk satu napi. Tidak ada kesempatan untuk interaksi. Selanjutnya, teknologi pengacak sinyal untuk mencegah penggunaan ponsel. Di sini saya agak bertanya, apakah penggunaan ponsel boleh kalau dikatakan untuk mencegah penggunaan ponsel? Harusnya tidak ada penggunaan ponsel ya di dalam penjara. Nah, selanjutnya lagi, yang ketiga, CCTV 24 jam yang tersebar di banyak titik. Berikutnya, penjenguk dibatasi dan tidak boleh berhadapan langsung. Masih ada lagi, kita lihat di sini selanjutnya ciri lapas dengan keamanan maksimum. Yang kelima, perbincangan dengan penjenguk akan direkam. Nah, berikutnya lagi, pendeteksi X-ray yang sangat detail untuk memastikan barang bawaan tamu. Berikutnya di nomor 7, petugas yang ditempatkan di lapas ini punya keahlian khusus. Nah, ini juga menjadi pertanyaan, keahlian seperti apa yang akan ditaruh di lapas tersebut. Kalau kita lihat, mereka butuh pendampingan. Apakah ada psikolog atau pendampingan untuk deradikalisasi. Nah, selanjutnya lagi kita lihat di nomor 8, minim sarana hiburan dan sosialisasi antar napi. Itulah ciri lapas
dengan keamanan maksimum yang disebutkan, dan kita masih menunggu seperti apa kelanjutannya. Berikutnya pemirsa, kalau kita lihat di sini ada daerah rawan menjadi basis radikalisme. Di mana saja kita lihat, yang pertama ada di Bengkulu, berikutnya di Gorontalo, selanjutnya di Sulawesi Selatan, Lampung, dan juga Kalimantan Utara. Ini adalah daerah-daerah yang mungkin patut lebih diwaspadai lagi selanjutnya. Kita lihat lagi sejumlah tanggapan, dan kita lihat yang pertama, tanggapan dari Jenderal Pol Tito Karnavian, Kapolri. Saya juga mengajukan usul penambahan lapas maksimum security karena nantinya kalau ada penegakan hukum akan berujung pada lapas maksimum security karena treatmentnya tidak sama dengan napi lain. Kalau tidak, napi lain akan terpengaruh. Berikutnya kita akan lihat komentar dari Arteria Dahlan, anggota Komisi 3 DPR RI. Kami di Komisi 3 sedang mengusahakan akan membuat lapas baru di Nusa Kambangan. Karena 155 napi teroris dipindah dari Makobrimob yang tertampung hanya 88. Berikutnya Sri Puguh Budi Utami, Dirjen Permasyarakatan Kemenkumham. Iya, pokoknya kita prioritaskan untuk high risk. Akan di-asesmen dulu. Jadi siapa yang ditempatkan di sana jumlahnya sampai ratusan. Ya, demikian itu yang bisa kita lihat bahwa sesungguhnya memang para napiter ini membutuhkan perlakuan khusus. Kalau kita lihat di luar negeri, ada Guantanamo yang sebetulnya itu jauh dari masyarakat di pulau tertentu. Kalau Nusa Kambangan sebetulnya masih agak sedikit dekat karena pernah ada yang kabur juga dari Nusa Kambangan sampai berenang. Nah, bagaimana? Apakah kita punya pulau tersendiri untuk hal itu? Kita kembali ke Dodi. Ya sih, tapi saya belum lihat dari analisa Anda tadi narapidana khusus ini dilarang menggunakan akses internet misalnya. Ada nggak sih tadi? Ya, kalau dari informasi di sini itu tidak ada, tapi hanya ada teknologi pengacak sinyal untuk mencegah penggunaan ponsel. Berarti boleh pakai apakah ponsel, itu termasuk tapi diacak atau sinyalnya tidak? kali. Nah, kita juga belum tahu karena ini hanya yang disampaikan berdasarkan informasi dari beberapa sumber. Saya nggak tahu, jangan-jangan nanti narapidana teroris follow Instagramnya Yasi, kan bahaya tuh. Nah, itu juga, saya juga menjadi pertanyaan. Berarti, jangan sampai mereka bisa menggunakan ponsel juga yang terpenting, Doni. Bukan, karena di justru sini yang ada tulisan harus penggunaan ponsel. Kalau saya sih sampai sekarang tetap mendukung kalau yang harus diamankan maksimum itu Yasi. Kan Bumil harus diamankan ya kan, sampai melahirkan nanti. Oke ya, Yas, terima kasih ya. Baik, terima kasih Doni. Oke, pemirsa, demikian tadi ulasan analisa dari rekan saya, Bumil ya, Ibu Hamil, Yasi Syarif. Mudah-mudahan selamat sampai lahiran ya. Ya, Bang, ada komentar tadi? Ya, Ulasan itu. Ya, memang ada dua hal tadi ya. Bagaimana kemudian mempersiapkan tempat, ya. Nah, makanya tadi kalau memang harus disiapkan, kan ini bukan soal setuju nggak setuju lagi. Iya, kalau memang, jadi ini barang. ya itu kan tergantung kemampuan keuangan negara sebenarnya. Ya, tapi kan juga ketika mendirikan lapas itu kan nanti ada ikutan-ikutannya itu semuanya. Ya kan? Ikutannya kan ada nanti orangnya, kemudian sistemnya dan lain sebagainya. Kok saya dengarnya jadi proyek ya? Nah, itu Anda nggak ke situ maksudnya kan? Enggak, maksud saya itu banyak ikutannya. Makanya tadi saya pikir kalau misalnya ditempatkan satu lapas A misalnya. Yang sudah ada, lalu ada blok tertentu. Ya, ada blok ya atau sel-sel blok tertentu yang ditempatkan di situ mereka. Jadi jadwal mereka itu dibatasi berbaur dengan napi lainnya. Ya kan? Waktu makan mereka berbeda dengan waktu makan mereka ini. Jadi beda-beda, diperlakukan bahwa mereka jangan sampai kemudian kekhawatiran tadi kita itu bahwa mereka bertemu dengan napi, berbaur dengan napi dan sebagainya itu kita batasi ya, daripada kita membangun lapas baru dan sebagainya. Karena tapi kan sudah over capacity. Itu saya katakan tadi, kalau memang kemampuan keuangan negara melihat itu ada ya, lalu kemudian dibangun. Kalau nggak ada ya dimaksimalkan yang sudah ada. Nah, sekarang kalau kita mau lihat juga kenapa over capacity ya banyak hal kan banyak dihuni oleh kasus-kasus narkoba selama ini. Kenapa dia kemudian over ya. Nah, menurut saya itu juga harus dipertimbangkan oleh pemerintah ya. Kalau kita bangun lapas baru dan kemudian seperti kata Pak Akhir tadi, sebenarnya sudah lama memang. Jadi orang yang baru masuk lapas biasa dikarantina dulu. Iya. Dikarantina, dijinakkan dia dulu gitu. Betul. Udah jinak baru dia dibaurkan. Ya, turun levelnya. Dibaurkan. Ketika udah itu lagi baru ke dia udah berkelakuan baik. Itu memang lembaga pemasyarakatan kan, akhirnya disiapkan untuk kembali ke masyarakat. Iya, tapi apa yang Anda sampaikan tadi sebenarnya jawabannya semua ada di Bu Tami kan? Oh iya dong. Ini Ditjen Pemasyarakatan yang bisa, bukan polisi. Iya kan? Gimana Bu Tami menjawabnya? Ya, jadi gini, dari mulai
petugas sebenarnya di kami sudah disiapkan, yaitu mereka yang dididik khusus untuk itu. Kami punya untuk menangani terorisme. Betul, ada pamong. Jadi selain alumni AKIP, kemudian juga petugas yang didiklatkan khusus untuk petugas lembaga pemasyarakatan, masih ada lagi pendidikan khusus untuk menangani para teroris ini, yaitu mereka yang kita berikan labelnya yaitu pamong. Pamong itu adalah petugas lembaga pemasyarakatan atau rutan yang dididik khusus bagaimana menangani seorang teroris. Jadi tapi disebut pamong ya? Ya, disebut maksudnya pamong. Biar ngemong gitu ya? Mungkin bahasanya tidak bisa gini. Pendekatannya kan pendekatan bagaimana pemahaman para teroris itu bisa kalau radikalismenya terlalu tinggi bisa diturunkan. Dia menjalankan deradikalisasi juga menurut versinya pamong gitu. Bekerja sama dengan BNPT. Jadi kita tidak bekerja sendiri. Ada BNPT, ada Densus 88, kemudian juga bekerja sama dengan universitas tertentu seperti Universitas Indonesia. Jadi kami tidak bekerja sendiri. Ini bersama-sama. Dan ini sudah berapa lama, Bu? Sejak napi teroris ada di kami, dan mohon maaf ini kita juga disebar, selain disatukan juga disebar. Karena jumlahnya itu sekarang mendekati angka 500 napi teroris. Angka itu menurut Anda banyak, moderat, atau? Ya kita tidak tahu dengan jumlah segitu, buat kami banyak itu 435 artinya kan orang pamongnya juga harus ditambah terus begitu kan? Tapi begini, mereka disebar sekarang ini di 113 UPT. Ada yang memang tadi disampaikan kalau derajat keradikalannya itu sudah mulai turun. Nah, itu ditempatkan yang lapas dengan lapas biasa. Ya, medium security gitu. Jadi tapi masih didampingi pamong. Masih. Sampai kapan? Sampai di mana pamong ini mendampingi? Sampai dengan yang bersangkutan itu betul-betul sudah kooperatif. Bagaimana mengukurnya, Bu? Ada instrumen. Ini tidak kerja sendiri, kita bekerja sama tadi dengan ada Universitas Indonesia, kemudian ada ICITAP, ada lembaga lainnya yang bekerja sama dengan kita. Instrumen ini cukup jelas, cukup jelas, lugas, tidak terlalu rumit. Sehingga, dan ini tidak sendiri, sekali lagi ada BNPT, ada Densus 88 yang memberikan informasi. Jadi ini kerja keroyokan sebenarnya kan? Tapi kok kesannya Anda yang kena getahnya gitu kan? Karena ini kan bermuara semua di lapas gitu kan? Mau itu maksimum security atau apapun, levelnya seperti Pak Ahyar juga sebutkan tadi, kuncinya adalah di tim dari Ditjen Pemasyarakatan, Bu. Iya. Kan kejadiannya bukan di kami. Kejadian saya nggak mau mengklaim bahwa di lapas rutan tidak ada itu, tidak ada itu. Ini semua pemain baru, dan selama ini memang mereka ada yang ditempatkan berbaur, pada akhirnya ada yang mempengaruhi, ada yang derajat keradikalannya setelah dilakukan pembinaan, rupanya tadi disampaikan oleh Pak Nasir masih ada yang kembali lagi. Tapi tugas kami, konsep dari pemasyarakatan itu sendiri itu mengembalikan mereka ke masyarakat. Jadi pemulihan kesatuan hidup, penghidupan itu menjadi tugas kami. Titik tekannya kami di sana. Apapun yang masuk ke lapas setelah mendapat kekuatan hukum tetap, tugas kami membina. Menyiapkan kembali ke masyarakat. Betul, seperti itu. Nah, giliran sudah siap kembali, masyarakatnya nggak mau terima gitu kan. Nah, ini persoalan lain gitu kan. Berarti ini tugas bareng-bareng. Betul. Nah, Pak Ahyar, lapas sendiri itu kan sebenarnya kan sebuah institusi, atau dari sisi fisiknya kan memang disiapkan untuk melakukan pembinaan orang kan, agar siap kembali ke masyarakat. Menurut Anda dengan yang sekarang ini, tanpa perlu membangun lapas khusus gitu kan, siap nggak dengan instrumen-instrumen tertentu untuk mendukung lapas maksimum security itu? Ini kembali kepada petugasnya ya. Sejauh mana, kalau yang saya beberapa kali datang ke lembaga pemasyarakatan, itu tadi, jumlah antara warga binaan dengan petugasnya itu jauh sekali complangnya. Harusnya itu kan harus ada pendekatan. Yang dirubah adalah mindset mereka. Mereka siapa? Iya, si narapidana tadi, baik teroris misalnya, harus dirubah. Cara berpikir mereka yang selama adalah X, bagaimana menjadi Y. Ini kan perlu ada yang intent, komunikasi yang ada di situ. Harus multidisiplin ilmu yang dilakukan di situ. Maksud Anda itu dibebankan ke staf lapas? Iya, apakah nanti akan ditambah? Tapi kan di ujung dalam sistem peradilan pidana memang lembaga pemasyarakatan. Nggak ada orang lain. Sama jaksa.
sama Hawasmat, hakim pengawas dan pengamat. Ini nggak jalan nih Pak Nasir. Sejauh mana hakim pengawas pengamat itu udah jalan nggak? Tujuan pemidanaan di dalam LP itu dijalan nggak oleh petugas? Jalan, tapi jalan sendiri. Nah justru itu perlu Itu lagi tadi kata beliau kan, koordinasi. harus kerjasama. Itu yang harus teamwork itu tadi. Jangan saya dan saya. Bagaimana kita robah saya itu kita, kami. Bahasanya harus dirubah tentu dengan cara pendekatan yang berubah juga. Kalau hanya dengan membangun saya tidak yakin membangun yang maksimum security tadi itu akan membuat mereka berubah. Enggak juga jaminan. Itu adalah untuk tidak terjadi peristiwa yang seperti ini. Jadi yang penting bukan soal fisik lapasnya ya. Jiwanya. Jiwanya, apa yang ada di dalamnya, programnya, orang-orangnya. Badan gitu kan? boleh dipenjara, tapi pikiran tidak bisa hatinya. dipenjara. Nah, itu persoalan yang harus kita Tapi sebentar ini, faktanya begitu dengan adanya kepadatan di lapas dan rutan, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Iya. Dalam situasi Terdesak. yang overcrowding, itu nggak bisa apa-apa. Mau ngapain, udah karena sempit begitu. jumlahnya seharusnya hanya 124.000, sekarang ini diisi 243.000. Maksudnya Bu Dirjen mungkin begini, nggak usah lapas khusus, lapas biasa saja Sudah. yang kita harus butuhkan nambah itu kan Ya. harus dibangun begitu kan? Betul. Lah kok tiba-tiba harus buat teroris yang spesial itu ya? Oke, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Prime Time Talk segera kembali sesaat lagi.